Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Alhamdulillah, di kesempatan ini kami akan mengangkat tentang sosok Harry Pras ya, yang akhir-akhir ini penuh dengan kontroversial setelah beliau berdialog dengan Bro Hussein Gaza tentang Hizbullah dan pasukan Hamas yang ada di Gaza. Kemudian beliau juga dikecam oleh Ustadz Fahru Rozi yang ada di Arab Saudi, dan juga beliau juga sempat dikatakan oleh salah seorang Ustadz Salafi yang dimana beliau ini dituduh berfaham mujasimah. Juga Harry Pras ini dituduh sebagai perusak citra dakwah salaf. Kami ambilkan dari kanal YouTube Harry Pras, di mana beliau ini juga dituduh sebagai murji'ah. Selamat menyimak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada satu postingan yang dimana orang ini memberikan narasi, teman-teman. Namanya Fatih Nasrullah. Yang Syiah Hasan Nasrullah. Nah, ini Fatih Nasrullah. Dia memberikan postingan seperti ini, coba kita baca. Harry Pras dan murjiah lainnya akan berhadapan dengan beliau di foto ini serta para syuhada Hamas lainnya di akhirat kelak. Kebayang gue bangkrutnya orang itu cuma karena satu baris kalimat yang dengan enteng dia tulis lalu lupakan begitu saja. Kalian juga punya kalimat yang enteng, yang dimana kemarin Hussein itu ketika nuduh-nuduh memfitnah-fitnah kepada Saudi, orang Arab Saudi itu yang dituduh. Terbayang nggak betapa bangkrutnya? Saudi, negara-negara Arab hanya mengirimkan kain kafan. Saudi tidak pernah membantu Palestina. Padahal dari segi tabel statistik tertinggi yang memberikan bantuan kepada Palestina adalah Saudi, teman-teman. Negara-negara muslim di dunia ini paling tinggi Saudi. Indonesia ada di urutan ini. Indonesia nih, bukan Hussein Gaza sendiri, tapi Indonesia ini jauh di urutan 54, teman-teman, dibanding Saudi yang urutannya pertama. Bahkan setiap bulan Saudi memberikan bantuan kepada Palestina. Begitu. Tapi dianggap tidak membantu sama sekali. Lalu demo, mereka bikin demo-demoan di jalan. Kita pengen senjata, kita pengen perang. Pengen perang, teman-teman. Gak pengen damai mereka. Gak pengen damai. Apa tidak ingat pada 7 Oktober kemarin di pinggiran kota Yahudi? Nyerang situ, dikit cuma. Habis itu, terbang tuh pesawat tempur orang-orang Zionis membantai warga-warga sipil. Kenapa bukan tentaranya yang dibantai? Nggak sebanding. Iya, memang nggak sebanding. Kenapa kalau tidak sebanding? Tidak mengikuti nasihat dari Saudi untuk stop perang. Nggak usah perang-perangan. Nggak usah baku-baku tembak. Nggak usah, nggak perlu. Cukup petisi persetujuan bangsa-bangsa untuk apa? Yang memerdekakan Palestina tanpa konflik. Enggak, mereka pengen konflik, teman-teman. Demo. Kita pengen senjata, mau perang. Saya pun seandainya ada komando jihad begitu ya, saya juga pengen ada di barisan terdepan situ. Toh semua orang ini akan mati. Dan bagaimana cara mati kita? Ya kalau kita bisa mati dalam kondisi jihad, ya luar biasa. Bukan sudah lama-lama di Gaza sana lalu pulang karena takut mati, mungkin. Dan begitu pun juga dengan pembahasan ini, teman-teman. Pembahasan yang dimana ada orang-orang yang mengatakan saya ini murjiah, lalu nanti akan merugi di akhirat katanya. Saya menyatakan di video saya, kalian sendiri dengan entengnya tidak percaya, memfitnah, menuduh kepada Saudi. Lalu Harry Pras kenapa dilarang-larang untuk tidak percaya kepada kelompok-kelompok tertentu? Pejuang apa? Di belakang H ada Syiah, di depannya ada Syiah. Siapa di depan H? Hizbus Syaiton. Di belakangnya siapa? Iran laknatullah, Iran Majusi, Iran Rafidah. Ada kemarin pembelaan dari Hussein Gaza yang menyatakan, enggak loh, orang-orang Hizbus Syaiton itu bukan Rafidah, tapi mereka itu bisa dikatakan Zaidiyah karena mereka tidak mencela para sahabat. Katanya begitu. Saya jelaskan di depan mata dia, di depan orangnya. Orang Syiah ini tidak perlu dikhawatirkan tentang akidah taqiyahnya. Mereka ini punya akidah taqiyah, ajaran-ajaran taqiyah, menormalisasi ajaran Sontoloyo mereka. Enggak, dia tetap membela Hasan Nasrullah. Karena apa? Karena dianggapnya pahlawan, dianggapnya pejuang. Sedangkan ada satu video yang jelas mengatakan bahwa Hasan Nasrul Syaiton ini adalah Syiah Rafidah Imamiyah, 12 imam. ونحن حزب الله الحزب الإسلامي الشيعي الإمامي الاثنى عشري
لن نتخلى عن فلسطين، لن نتخلى عن القدس، لن نتخلى عن شعب الشيعة. لا يذكر أنهم فتحوا بلادا استنقذوها من النصارى، وإنما إذا ضعف أهل السنة وفرطوا جاء هؤلاء وآذوهم، والله المستعان. Apa ini namanya? Ya tinggal kalian berpikir teman-teman, kalau memang mau berpikir. Kan rata-rata kalian tidak mau berpikir. Sama halnya dengan postingan ini yang mengatakan saya murjiah. Tidak tahu dia mungkin apa murjiah. Bahwa murjiah itu teman-teman ada beberapa kategori. Dan kategori ini ada di bagian mereka sebenarnya. Ada di kelompok mereka yang menjadi halovers di Indonesia. Dikit-dikit mereka teriak benci kepada Hizbus Syaiton di Lebanon, tapi dikit-dikit menyanjung-nyanjungnya. Kenapa tidak ikut petinggi H yang dimana menyanjung-nyanjung petinggi Hizbus Syaiton? Kenapa? Kalian mensupport H, tapi H jatuh cinta kepada Hizbus Syaiton. Apa namanya itu? Harusnya kalian juga cinta kepada Hizbus Syaiton sebagaimana Husain Gaza itu. Husain Gaza itu kan sampai rela jauh-jauh datang ke mana tuh? Ke Lebanon sana. Untuk apa? Untuk menyanjung-nyanjung, memuji-muji, mengagung-agungkan Sayyid. Harusnya ikuti gerakan Husain. Agar apa? Agar terlihat jelas kalian itu bagaimana akidahnya. Dan sekarang teman-teman, saya diteriaki murjiah. Padahal yang murjiah sebenarnya adalah dia. Kalau kita melihat kategori siapa-siapa murjiah itu. Karena apa? Kalau ditimbang dari buah pemikiran orang-orang murjiah, yang pertama, dia itu menganggap bahwa keimanan itu tidak berkurang dan tidak bertambah. Perhatikan teman-teman, stabil. Orang-orang murjiah menganggap keimanan itu stabil, tidak naik turun. Sama dengan kalian kan begitu anggapannya, bahwa semua muslim ini imannya sama, yang membedakan hanya amaliyah atau syariatnya. Sehingga apa? Ketika di momen-momen seperti ini, mereka itu lebih memikirkan persatuan. Yuk kita bersatu. Meskipun si A itu sesat, si B itu menyimpang, si C itu lalai, si D itu begini, si E itu begini. Kita di antara semua itu dianggap setara. Meskipun akidahnya berbeda, meskipun pemahaman tauhidnya berbeda, meskipun pemahaman akidahnya berbeda dan lain sebagainya, kita harus bersatu. Itu kan kalian mengharapkan persatuan di atas beberapa penyimpangan. Itu menyimpang, nggak apa-apa menyimpang. Yang penting kita bersatu dulu. Menyimpang, nggak apa-apa, kita bersatu dulu. Sesat, nggak apa-apa, kita bersatu dulu. Nanti bicarakan belakangan ini. Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa teman-teman. Sesuatu yang bisa bersatu hanyalah mereka yang satu visi dan satu tujuan. Tidak mungkin orang ini bisa bersatu apabila berbeda visi dan tujuan. Visi misi lah. Kalau di bidang agama teman-teman, di bidang akidah, tidak bisa orang ini bersatu di atas perbedaan. Islam terkhusus ya. Tapi kalau bersatu di atas perbedaan di Indonesia, sukunya beda, bangsanya beda dan lain sebagainya, jadi kita harus bersatu di atas nama bangsa. Tapi kalau di dalam atas nama agama, terlebih lagi berbicara tentang jihad, maka jihad ini perlu dibenahi dulu dari segi akidahnya. Ya, akidahnya dulu benerin baru jihad. Ahidullah al-aliyyil azim ala tamassuki بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها. هذا هو الجهاد الذين يدعون إليه. يذهبون إلى قبر الخميني يقدمون الوردة له. هل هؤلاء مستعدون للجهاد؟ القضية وما فيها أننا إذا أردنا أن نجاهد لابد أن نطرق الباب طرقا صحيحا وأن ندخل من الباب الصحيح وأن نسلك الطريق المستقيم. فالقصد أن الإنسان إذا أعلن الجهاد لابد أن يكون مستعدا إيمانيا عقديا. Itu murjiah, ya, menganggap semuanya rata. Jadi harus bersatu dulu. Terus yang kedua teman-teman, ya, siapapun yang beriman, siapapun yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka dia sudah dianggap mukmin. Sempurna imannya. Terlebih lagi dijuluki penghuni surga sudah. Siapapun yang mengucapkan kalimat syahadat itu sudah dianggap mukmin, dianggap penghuni surga sudah. Meskipun dia pelaku maksiat, pelaku dosa dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang-orang salafi, teman-teman, ya, orang-orang salafi tidak seperti itu pemahamannya. Ya, beda hal. Pelaku maksiat, pelaku bid'ah, ya enggak. Pelaku kesyirikan, ya enggak. Pelaku kemurtadan, ya enggak. Orang-orang salafi menjelaskan kriteria-kriteria orang yang pantas masuk surga. Bukan hanya dengan bermodal kalimat syahadat, dia masuk surga tanpa hisab. Ada pembatal keislaman. Ada teman-teman, ada berbagai macam pembatal keislaman yang dimana apabila orang batal keislamannya, maka batal pula masuk surganya. Begitu. Ya, ada di kalian sebenarnya. Ada di kalian itu. Jadi ada beberapa poin-poin yang sebenarnya itu lebih pantas untuk dijulukkan kepada kalian.
ahlus surga katanya. Orang Syiah ini betul, kemarin ketika saya memberikan pembahasan bahwa orang Syiah pun mereka ini bersyahadat. Meskipun diimprovisasi, dirubah-rubah, ya mereka juga bersyahadat. Apakah kelak kalian seperti Fatih Nasrullah ini akan dikumpulkan dengan Hasan Nasrullah? Di mana coba? Saya tanya. Orang-orang H memuji-muji Hizbus Syaiton itu sudah syahid. Pemimpin Hizbus Syaiton syahid katanya. Berarti kalau sudah syahid artinya masuk surga. Apakah iya nanti H ini akan berkumpul dengan Hizbus Syaiton? Di mana letak berkumpulnya? Mengatakan syahid, mengatakan dirahmati Allah, mengatakan sebagai syuhada dan lain sebagainya. Berarti kita bisa tebak sendiri kemana arah mereka ini. Menormalisasi ajaran Syiah. Dan ketika menormalisasi ajaran Syiah, akan banyak orang memeluk agama Syiah nantinya. Dan akan menghiraukan Sunni. Sedangkan pokok-pokok keimanan kita berbeda dengan Syiah, teman-teman. Syiah itu saking kacaunya, saking bencinya kepada Aisyah, Nabi Muhammad SAW, karena beristrikan Aisyah, kelak di surga, Nabi Muhammad SAW di surga, dan kemaluannya di neraka. Saking bencinya itu. Dan bagaimana mungkin orang-orang Syiah yang membenci Aisyah, sedangkan kita memuji-muji Aisyah, sampai kita menjuluki Aisyah itu sebagai Ummul Mukminin. Artinya kalau kita mengagungkan Aisyah, kita akan berkumpul dengan Aisyah kelak. Di manakah menurut keyakinan orang-orang Syiah? Aisyah mu'minah am kafirah? Ummul Mukminin am Ummul Kafirin? أم الكافرين كافرة زنديقة لما هكذا يثبت أن عائشة في النار ولا تأكل الجيف فقط. أستطيع أن أقول هكذا أن عائشة اليوم في النار معلقة من رجليها بالمقلوب الآن عائشة ولا تأكل فقط الجيف وإنما تأكل لحم جسدها. هي تأكل لحم جسدها الآن. Betul. Di neraka, Aisyah di neraka beserta para pengikutnya. Agar kalian tahu, agar kalian paham. Lalu kita mau bersatu dengan Syiah gitu. Pikir bahayanya takyah Syiah ya begini, teman-teman. Merusak Islam dari dalam. Zionis Yahudi itu musuh kita di luar, tapi Syiah musuh kita di dalam. Kalau seperti di Palestina sana kondisinya, ya begitu. Habisi dulu musuh yang ada di dalam, baru yang di luar. Ini yang di dalam dibiarkan berkembang biak, merusak akidah kaum muslimin, perang di luar. Habis 51.000 warga Gaza dibombardir, dibantai oleh orang Zionis. Bekerja sama dengan Syiah, jelas itu. Ya, kalau kita mau mengatakan kerjasama dengan H, kemarin juga ada pernyataan dari Pangeran Turki. The irony here, of course, is that Israel has been supporting Hamas. Our neighboring state, Qatar, has been sending money to Gaza, and it was Israeli banks that was allowing that money to get to Hamas, without anybody accounting for that, where that money is going and who is going to receive it, etc., etc. So, if you all are looking for someone to blame for what happened in Gaza, I think we can equally say that Israel is to blame for that, and particularly Mr. Netanyahu, in his arrogance and in his blindness to the reality. He thought that he was outsmarting everybody. Begitu katanya. Lalu bagaimana kalian tidak mau percaya? Tidak mau percaya. Kemarin ada Ustadz minta data kepada saya. Saya kirimkan data kepada dia. Nanti saya akan jawab. Lagi kajian katanya. Sampai hari ini sudah lebih 24 jam. Nggak ada jawab-jawab. Ya, begitulah teman-teman. Kalau kita berpikir hak itu masih benar akidahnya lurus, tidak terkontaminasi dan lain sebagainya. Kalau memang tidak terkontaminasi, kenapa memuji-muji Syiah, Rafidhah? Itu saja pertanyaan saya. Terus kenapa juga ada video-video, foto-foto yang beredar mereka ini ketika meninggal, wafat, disolati oleh orang Syiah. Dan mereka juga ada yang sholat di belakang orang Syiah. Kenapa? Sedangkan kalau kita berbicara tentang mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, haram, tidak sah sholat di belakang Rafidhah. Agar kalian paham itu. Jadi silahkan kalian berpikir. Yang teriak-teriak Murji'ah siapa? Kalian itu sering sekali protes-protes, demo di jalanan. Pemuja lokal ini sering sekali. Bahkan baru-baru ini protes, demo di jalanan. Apa namanya? Mempermasalahkan ijazah Jokowi. Apa ini? Teriak-teriak Murji'ah. Sekarang saya tanya kepada kalian sebagai penutup. Apakah Yahya Sinwar dan Ismail Haniyeh dia akan dikumpulkan dengan orang-orang Rafidhah kelak di akhirat? Karena mereka menganggap orang-orang Rafidhah sebagai qorib, sahabat, dan bahkan tidak segan mereka sholat berjemaah dengan mereka. Bahkan wafatnya pun disolati oleh Syiah Rafidhah. Silakan dijawab, apakah mereka nanti akan berkumpul di akhirat? Jawaban kalian menentukan seperti apa akidah kalian.